warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rahma Hidayat dengan NIM 12321200053, kelas B Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Pak Sadam Hussein Handi Pratama, MPD. Di sini saya akan menjawab nomor 5 dan nomor 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu berikan tinjauan Anda tentang film tersebut. Bagaimana jika dikaitkan dengan Pancasila termasuk ke dalam sila ke-1 sampai ke-5? Apakah Anda setuju jika hukum di Indonesia menerapkan hal yang sama dengan tayangan yang disaksikan? Jelaskan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Di situ kami menonton film White Bear Season 2 episode 2. Menurut saya, film tersebut menceritakan tentang sanksi sosial yang dilakukan oleh suatu masyarakat kepada suatu orang yang membunuh. Hukuman tersebut bersifat implisit yang berarti tidak berupa tulis tangan atau berupa pidana. Yang tersebut sangat tidak relevan atau tidak sesuai dengan Pancasila. Saya sendiri tidak setuju dengan hukum tersebut. Meskipun banyak masyarakat yang melakukan sanksi berdasarkan norma-norma yang berjalan, tetapi dalam film tersebut tidak sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya hukum tersebut harus dibawa ke pengadilan melalui lembaga-lembaga hukum yang telah diresmikan oleh Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Perlu kita ingat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti kita artikan bahwa segala aspek yang dilakukan berarti harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak boleh keluar dari aspek tersebut. Tidak boleh main sendiri. Tidak boleh atas kekuasaan sendiri. Harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 yaitu, sebutkan salah satu kasus di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila yang Anda ketahui. Berikan contoh konkret dan berikan solusinya. Dalam jawaban nomor 6 ini, saya akan memberikan 2 contoh, yaitu dalam sila pertama dan sila kelima. Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sendiri memiliki banyak agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Dalam sila ini saya mengambil contoh kasus keras Mendikbud bilang SMA N2 Padang intoleran dan melanggar Pancasila. Dalam kasus tersebut, siswa-siswi SMK N2 Padang diwajibkan untuk memakai hijab. Nah, padahal siswa-siswi itu ada yang non-Islam, tapi mereka diwajibkan memakai hijab oleh guru-guru dan kepala sekolah. Itu sangat tindakan yang intoleran dan melanggar Undang-Undang Dasar Kebinekaan Pancasila. Solusi dari saya adalah mengubah pola pikir dan peraturan orang-orang yang bersangkutan membuat peraturan tersebut, seperti guru, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya mengambil kasus terdakwa korupsi Bansos COVID-19 Metrius Joko divonis 9 tahun penjara. Bisa kita lihat dari judulnya bahwa Pak Joko mengambil bansos atau bantuan sosial untuk bencana alam COVID-19. Nah, itu sangat tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia karena dia korupsi. Dia pejabat lalu dia korupsi. Dan itu sangat tidak adil bagi kita semua. Nah, solusi dari saya adalah memberikan sanksi kepada Pak Joko ini supaya dia jera, lalu menegakkan kembali hukum korupsi di Indonesia agar tidak ada koruptor-koruptor yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.